Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil simulasi kami tentang tank level. Nah, sebelumnya, kami dari kelompok 4 Praktikum, Laboratorium Sistem Pengaturan dan Otomasi, Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu ada Adam Mail, Alfa Naufal, dan Yafi Marsa. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di mana di pendahuluan ini kita bakal diskusi tentang sistem yang digunakan pada percobaan ini, yaitu tank level, yang mana sistem yang digunakan yaitu pengaturan level air pada dua tangki, yang mana yang diatur itu adalah ketinggian dari kedua tangki tersebut. Nah, untuk sistem kerjanya itu air mengalir dari tangki pertama melalui pump 1 dengan laju FI yang akan mempengaruhi ketinggian dari tangki 1. Selanjutnya, air mengalir keluar dari tangki 1 ke tangki 2 dengan laju F12, yang mana akan mempengaruhi ketinggian dari tangki 1 dan tangki 2. Lalu, air mengalir keluar tangki 2 dengan laju FE, yang akan dikendalikan oleh pump 2. Next. Yang pertama, pemodelan matematika berdasarkan ketinggian tangki yang pertama, yaitu bisa diibaratkan dH1 per dt sama dengan 1 per A F1 min F12. Dengan F1 adalah kelajuran air dari pump 1 ke tangki 1, F12 kelajuran air dari tangki 1 ke tangki 2, A adalah luas penampang aliran air, H1 adalah ketinggian air di tangki 1, di mana bisa dilihat bahwa persamaan antara persamaan kiri dan ruas kanan adalah sama. Apabila H merupakan ketinggian atau dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan second, maka yang kanan F1 merupakan kelajuan, diibaratkan dengan kelajuan persatuan waktu, maka dibagi dengan A, debit M pangkat 3 atau meter pangkat 3 atau kubik dibagi dengan A atau meter persegi, maka dihasilkan ruas kiri dan ruas kanan dengan satuan yang sama. Selanjutnya terdapat ketinggian tangki 2, yaitu dH2 per dt sama dengan 1 per A F1 dikali F12 dikurang FE. Dengan F12 adalah kelajuran air dari tangki 1 ke tangki 2, FE adalah kelajuran air dari yang keluar dari tangki 2, dan A adalah luas penumpang aliran air, kemudian H2 adalah ketinggian air di tangki 2. Di sini juga diibaratkan sama, yaitu ruas kiri dan ruas kanan memiliki satuan yang sama, dengan F1 adalah kelajuan, yaitu satuan meter kubik per satuan waktu dibagi dengan meter persegi, maka satuan kiri dan kanan akan sama. Kemudian kelajuan aliran air dari 1 ke 2, yaitu F12 sama dengan akar dari 2 GH. Dengan H di sini dapat lihat yaitu H1 dikurang H2 atau delta H. F12 adalah kelajuan air dari tangki 1 ke tangki 2, G adalah percepatan gravitasi, H1 adalah ketinggian air di tangki 1, dan H2 adalah ketinggian air di tangki 2. Model sistem yang diterapkan pada tank level ini yaitu berdasarkan ketinggian air masing-masing tabung dengan menggunakan satuan persen. Untuk 100% adalah penuh dan 0% untuk kosong, di mana K atau konstanta yang diterapkan yaitu akar 2G per A sama dengan 0,26 yang terdapat pada modul. Kemudian model sistem dapat dilihat yaitu dot H1 dot dan H2 dot sama dengan min K akar H1 min H2, dan untuk H2 dot yaitu K akar H1 min H2 ditambah 1, 0, 0, min 1 matriks dan F1, F2. Model ini berdasarkan ketinggian air, di mana satuan persen diterapkan pada model sistem ini yaitu 100% untuk penuh dan 0% untuk kosong. Untuk model sistem diterapkan model linear untuk perbedaan ketinggian nominal steady state atau titik operasi dengan delta H yaitu H1 min H2 atau H plus HD. Di sini terdapat penurunan rumus dari K akar H1 min H2 atau K sama dengan atau K akar delta H. Delta H ini diubah menjadi H plus HD dan dipisahkan ruasnya KH dikali dengan akar 1 plus HD per H. Atau kalau kita kalikan ke dalam ruas yang ada di dalam tutup buka kurung ini akan sama dengan ruas yang atasnya. Kemudian model sistem linear yaitu H1 dot H2 dot sama dengan min K, 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 min K dikali H1, H2 ditambah 1, 0, 0, min 1 matriks dikali dengan F1 min K akar H per 2
F2 ditambah K akar H per 2. Untuk melakukan estimasi terhadap nilai H2, polinomial karakteristik observer adalah S pangkat 2 ditambah 2K plus J1S tambah J1K ditambah J2K. Persamaan ini akan dimasukkan ke dalam MATLAB untuk menjadi plan dari percobaan tank level. Model sistem ini menggunakan kontrol SISO atau single input, single output dengan menggunakan controller PI, proporsional dan integrator untuk membentuk loop di sekitar ketinggian H2. Digunakan KP 0,2 dan KI 0,007 dengan tegangan pompa yang selalu konstan yaitu F1 0,9347, batasan sistem yaitu air tidak boleh lebih dari 100% dan kurang dari 0%. Aliran tangki 2 tidak boleh negatif, karena kejenuhan aktuator diterapkan kontrol win up, atau dalam kata lain, kontrol win up ini mencegah integral yang berlebihan, sehingga dibatasi sum dari error integral. Oke, selanjutnya untuk tujuan dari percobaan, yang pertama itu mempelajari konsep sistem tank level, dan yang kedua mempelajari pengaplikasian dari perbedaan antara pengamatan linear dan non-linear pada tank level. Oke, selanjutnya simulink dan GUI. Next. Untuk simulingnya seperti ini. Sebenarnya rangkaian ini tuh sama seperti model kontrol dari observer linear. Yang membedakan di sini ada virtual real M-nya untuk memodelkan 3D-nya, 3 dimensinya. Dan mungkin di sini bisa sedikit saya jelaskan untuk diagram kontrolnya itu. Jadi di sini inputannya itu tinggi yang diinginkan dan nanti bakal masuk ke controller, di mana controller tersebut akan dimasukkan gain ya. Terus nanti hasilnya akan keluarkan kecepatan F2 yang dimana akan masuk ke dalam plan. Dan di sini juga ada masukan dari F1 yang nilainya konstan sebesar 0,9347. Nah, nanti di sini akan keluar hasil sinyal H2, H1 dan H2, yang mana H2-nya akan di-feedbackkan kembali lewat controller yang akan diatur nanti untuk ketinggian H2-nya sendiri. Seperti itu untuk simulingnya. Next. Nah, ini untuk tampilan 3 dimensinya dari GUI. Dari UI-nya. Nah, ini untuk UI-nya sendiri. Di sini kita punya set point untuk menentukan sinyal yang mau dipakai itu sinyal apa? Sinyal square kah atau sinusoidal? Terus di sini ada observer type-nya. Di sini kita bisa pilih mau linear atau non-linear masukannya. Terus ini ada anti wind up-nya, kita bisa enable atau disable. Terus di sini ada noise, bila kita ingin memberikan noise kita bisa atur levelnya di sini. Terus sini ada J1 dan J2, di mana J ini adalah gain yang akan diberikan atau penguat yang akan diberikan terhadap sinyalnya nanti. Nah, di sini ada parameternya yang digunakan tuh hanya P dan I, KP dan KI-nya saja. Terus di sini bisa dilihat di sini ada diagram real time plotnya. Ini untuk mengetahui respons sistemnya itu kayak gimana. Dan di sini ada simulate in 3D-nya. Nah, kalau dipencet di sini nanti keluar gambar 3 dimensi seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Dan di sini ada tombol yang mana ada start, apply dan reset, di mana start ini adalah untuk menjalankan simulasi, lalu reset untuk mengatur ulang kembali parameternya jadi 0 kembali gitu. Terus apply ini untuk memperbarui parameternya. Nah, mungkin next. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai langkah percobaan, yaitu pada tank level. Untuk percobaan 1 dan percobaan 2 itu menggunakan langkah yang sama, yaitu yang pertama kita menjalankan aplikasi dari MATLAB beserta simulingnya juga. Lalu kita menjalankan MATLAB aplikasi atau tank level MLAPP. Selanjutnya kita melakukan peninjauan dengan mengubah parameter seperti set point, observer, noise level, dan observer dari gain matrix J. Lalu setelahnya kita menekan apply, change, dan start pada simulator sehingga kita bisa melihat 3D dari simulasi yang sedang berjalan. Selanjutnya kita melakukan screenshot agar kita bisa mengkomparasikan dengan menggunakan data yang berbeda. Dan berikut adalah hasil dari simulasi percobaan. Yang pertama, yang kita gunakan adalah observer linear dengan gain matrix J1 0,3 dan J2 0,9. Nah, dapat dilihat grafiknya seperti ini, yang mana yang kotak warna krem ini adalah set point-nya berbentuk source signal,
Lalu untuk yang merah ada estimasi dari tank A. Sementara yang biru adalah nilai real dari tank A. Dan yang hijau ini adalah nilai real dari tank yang kedua, yang tank B. Lalu kita membandingkan dengan observer nonlinear. Nah, dari sini dapat kita bandingkan saat kita menggunakan observer linear dan observer nonlinear. Nah, pada observer linear, kita lihat bahwa nilai real ini cukup jauh daripada nilai estimasinya. Sementara saat kita menggunakan observer nonlinear, nilainya itu lebih dekat atau errornya lebih kecil. Lalu percobaan selanjutnya kita menggunakan nilai gen matriks J negatif, yaitu asalnya 0,3 dan 0,9 kita ubah menjadi negatif 0,3 dan negatif 0,9. Di sini kita lihat bahwa hasilnya itu estimasinya mendekati tak hingga. Nah, seharusnya untuk salah satu nilai ini menuju negatif tak hingga, namun karena nilai dari tank dari levelnya itu adalah pasti positif, makanya dia menuju positif tak hingga. Selanjutnya kita di sini menggunakan sinusoidal set point. Bisa kita lihat bahwa nilainya juga ini berubah mengikuti dengan set point-nya. Sementara apabila kita mengubah nilai noise-nya itu hanya dengan 2, kita bisa lihat bahwa estimasinya itu keacakannya itu semakin kecil atau semakin smooth. Nah, berikut adalah video dari simulasinya. Kita menggunakan di sini adalah observer linear. Lalu kita lihat bahwa saat tanknya A naik, begitu pula tank B-nya naik. Lalu untuk yang memosisikan tank B ini, dia itu mengeluarkan secara sedikit demi sedikit. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya pada percobaan kedua kita menggunakan anti-wind-up controller. Nah, perbedaan saat kita di-enable dan disable adalah pada saat awal mula ini. Nah, apabila kita meng-enable, maka dia itu lebih smooth awalnya. Keacakannya berkurang. Sementara apabila dia disable, nilai keacakan estimasi awalnya itu cukup banyak. Nah, selanjutnya, di sini kita menggunakan parameter KP. KP-nya kita ubah. Yang pertama kita mengecilkan menjadi 0,1, lalu kita membesarkan menjadi 3. Nah, bisa dilihat bahwa di sini terdapat perbedaan dari grafik karena nilai dari KP-nya juga berubah. Nah, saat KP-nya itu besar, maka kita lihat bahwa di sini terdapat banyak overshoot. Saat kecil, dia itu sedikit. Selanjutnya, kita mengubah nilai dari KI-nya. Nah, begitu pula dengan KP, saat kita membesarkan nilai dari KI-nya, terdapat overshoot yang sangat besar. Dapat terlihat di sini. Lalu, pada dua percobaan terakhir, kita menggunakan kombinasi dari beberapa nilai KP dan KI, sehingga kita dapatkan hasil seperti pada grafik ini. Nah, berikut adalah hasil simulasi yang kami telah lakukan. Nah, dari sini mungkin secara sekilas terlihat sama, namun kita bisa melihat dari grafiknya bahwa terlihat berbeda. Ini adalah menggunakan KP3, KI 0,7, dan noise 20. Selanjutnya, kita mencoba analisis data dan percobaan. Nah, pada percobaan pertama, dilakukan percobaan untuk melihat karakteristik dari penggunaan observer, yaitu perubahan nilai matriks J, sinyal input, dan noise. Lalu yang kedua, kita juga menggunakan dua observer, yaitu linear observer dan non-linear observer. Saat menggunakan linear observer, hasil errornya itu menjadi lebih besar dibandingkan observer non-linear. Yang ketiga, pengubahan nilai matriks J positif ke negatif mengakibatkan nilai estimasi menuju tak hingga pada kedua jenis observer. Dan yang terakhir, penambahan noise itu sebanding lurus dengan keacakan sinyal dari estimasi. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, pada percobaan kedua dilakukan beberapa parameter yang berbeda, yaitu penggunaan anti-wind-up controller dan perubahan parameter konstanta PID, yaitu pada P dan konstanta KD. Lalu saat kita menggunakan anti-wind-up controller, respon awalnya lebih teredam. Sementara apabila kita tidak menggunakan, respon awalnya lebih cepat. Lalu terakhir adalah peningkatan nilai KP dan KI mengakibatkan respon yang lebih cepat, namun disertai dengan overshoot. Sementara pada pengurangan nilai KP atau KI, mengakibatkan berkurangnya overshoot dari sistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum ini yaitu yang pertama, non-linear observer memberikan error lebih sedikit daripada linear observer yang dijelaskan pada analisis percobaan sebelumnya. Yang kedua, perubahan nilai matriks J perlu dilakukan dengan hati-hati karena pada nilai negatif akan memberikan respon menuju tak terhingga. Kemudian penerapan controller akan memberikan perbedaan nilai saturasi, dan yang terakhir penerapan nilai dari KP dan KI perlu diperhatikan untuk menghindari nilai overshoot. Atau dalam tanda kutip, KP merupakan pemberi overshoot yang berlebih dan KI pemberi osilasi yang berlebih. Sekian dari kelompok kami, kritik, saran, dan pertanyaan sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya.